Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Luar biasa, Tuhan baik, amin. Saya mengucap syukur, terima kasih untuk kepercayaan kembali saya bisa ada di sini. Gembala sidang dan seluruh staf yang ada. Terima kasih untuk kepercayaan dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena sekalipun sudah terjadwalkan saya di sini, kalau bukan Tuhan, ya semua tidak akan jadi, saudara ya. Tapi semua dalam daulat Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Saya mau lihat muka-muka yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan, amin. Ya, haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak saudara yang selalu mengalami kebaikan Tuhan? Ya, saya percaya detik ini pun kita masih bisa menghela nafas itu kebaikan Tuhan. Tapi terkadang ada banyak orang-orang percaya yang terkadang mereka tahu itu kebaikan Tuhan, tapi lupa untuk disyukuri. Atau pura-pura lupa, saudara ya. Kadang-kala kan sebenarnya Tuhan gak minta apa, Tuhan gak minta harta, Tuhan gak minta lebih, cuman Tuhan minta ucapan syukur. Penting sekali itu ucapan syukur, karena ucapan syukur yang lahir dari hati itu memang itulah yang Tuhan ingini. Ya, sama seperti kita orang tua lah, ketika kita taruh kasih sesuatu ke anak kita dan dia bilang thank you ma, thank you pa. Kan ada something, ada sesuatu yang bisa kita rasa di sini, saudara ya. Dan Bapak itu dia pingin kita sebagai anak-anaknya memberikan ucapan syukur itu yang terbaik dari hati kita. Karena apa? Dia menciptakan saya dan saudara untuk apa? Ya, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Dan saudara, untuk kita bisa sampai di level bisa menyembah Tuhan, kan itu semua karena kebaikan Tuhan. Dengan apapun yang saudara buat, dengan dengan upaya manusiamu, kepintaranmu, kehebatanmu, engkau tidak akan bisa menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena yang membuat semua itu karena Bapa telah datang ke dunia ini. Supaya apa? Kita semua boleh menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, bukan saja di dalam roh tapi di dalam kebenaran. Artinya kalau bicara tentang kebenaran, kebenaran harus menguasai hidup kita, kebenaran harus mempengaruhi semua ya hidup kita, baik dalam kita bertutur kata, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan. Biarlah kebenaran Tuhan itu yang harus mempengaruhi semuanya. Sehingga apa? Nama Tuhan yang akan dipermuliakan itu akan menjadi sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saudara, mari kita baca dulu satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 103, kedua. Ya, Mazmur 103 ayat yang 2, saudara boleh lihat di handphone suci saudara, atau di Alkitab, atau ada yang bawa manual book boleh. Yang sudah dapat katakan amin.
Mazmur 103 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Penting sekali untuk kita selalu sebagai gereja Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka mulutnya akan senantiasa penuh dengan pujian. Bukan sebaliknya, bukan persungutan. Karena apa? Orang yang selalu melihat dirinya buruk, selalu melihat apa yang sedang terjadinya mungkin bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan, maka yang keluar dari mulutnya bukan pujian, bukan ucapan syukur, tapi lebih kepada persungutan, lebih kepada keluhan. Dan sebagai gereja Tuhan, sebenarnya enggak pantas kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, enggak pantas, karena saya pernah bilang di sini bahwa persungutan merupakan bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Betul enggak? Bahasa kerasnya kalau kita sedang menghina Tuhan. Kadangkala kita nggak sadari kita sebagai gereja Tuhan kadang-kala hina. Tidak sanggupkah Tuhan menolong hidupmu? Tidak sanggupkah Tuhan membuka jalan atas setiap persoalan hidupmu? Kadangkala dari semua persoalan yang terjadi dalam hidupmu, engkau mulai mengukur Tuhan itu nggak baik buat saya. Kenapa saya harus melewati jalan ini? Kenapa saya harus mengalami tragedi seperti ini? Mengapa usaha saya harus bangkrut? Mengapa pelayanan saya harus modelnya seperti ini? Saya harus bertemu dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan saya. Nggak setuju dengan saya. Kenapa saya harus banyak hal benturan demi benturan dalam perjalanan hidup. Dari hal ini kadang-kala kita begitu cepat mengambil keputusan bahwa kita bilang Tuhan gak baik. Mungkin karena kondisi kita divonis dokter, kita sakit hari ini. Atau kita gak bisa berbuat apa-apa. Keadaan yang membuat kita memang harus terdiam dan gak bisa berbuat apa-apa. Dan dari hal itu kita cepat sekali mengambil keputusan kita bilang Tuhan gak baik. Dan akhirnya kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saya mau katakan hari ini Tuhan tetap baik apapun keadaannya. Setuju katakan amin. Tuhan tetap baik apapun kondisi, apapun musim kehidupannya. Karena apa? Untuk melihat kebaikan Tuhan kita harus punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu harus melihat dari sudut pandang Bapa. Karena tidak selamanya kebaikan Tuhan itu datang dengan mungkin berkat. Coba lihat next slide. Sebagai gereja Tuhan kita harus memiliki perspektif yang benar tentang kebaikan Tuhan. Karena tidak semua kebaikan Tuhan datang pada kita dengan kemasan yang menyenangkan. Maaf saya mungkin ketik terlalu kecil saudara ya. Biasanya saya ketik gede-gede saudara. Terlalu kecil. Tapi enggak apa. Tidak semua kebaikan Tuhan datang kepada kita dengan kemasan yang menyenangkan. Terkadang kebaikan Tuhan datang dengan sakit penyakit. Ada berapa kali saya doa penyerahan di rumah sakit. Dan ada satu sosok bilang, Pak, kenapa Tuhan belum panggil saya pulang? Ngeri kali kata gitu saudara ya. Kok begini saya hadapi? Akhirnya saya harus sharing dan harus sampaikan sesuatu sampai dia benar-benar siap. Intinya yang mau pulang bukan karena bosan hidup, bukan karena udah terlalu berat penderitaan yang terjadi. Bereskan semua dan akhirnya Tuhan mendengar semua apa yang diperintahkan saudara. Dan banyak hal terjadi saudara, saya bilang saudara, bahwa kadangkala ada banyak orang-orang Kristen yang mundur dari pelayanan karena perspektif yang salah. Ketika terjadi benturan antara sesama pelayan Tuhan, terjadi gesekan antara sesama jemaat Tuhan, antara pemimpin, akhirnya dia mengambil kesimpulan Tuhan gak baik. Karena dia melihat kondisi keadaan orang-orang di dalamnya. No, Tuhan tetap baik apapun keadaannya. Setuju katakan amin. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau nyatakan ini loh. Karena kita dipilih untuk atau ditempatkan Tuhan dalam sebuah posisi dimanapun, di area pelayanan, mau di area pekerjaan, di area rumah tangga, Tuhan menempatkan kita untuk membawa damai sejahtera itu. Tuhan memposisikan kita untuk membawa kerajaan surga hadir di sana. Mungkin di lembah-lembah kelam, mungkin saja di lembah-lembah tersulit Tuhan membawa kita, memilih kita untuk membawa kerajaan surga untuk hadir di sana. Tapi kita harus menang dulu. Kita gak akan sampai ke level itu kalau kita gak menang terhadap diri kita. Kalau perspektif kita gak diubahkan melihat kebaikan Tuhan, kita akan salah. Kita gak akan bisa menjadi terang buat orang lain. Kalau kita masih bilang Tuhan kok begini, kok begini, kok begini. Semuanya saya mau katakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Karena itu harus punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Entah kayak itu sakit. Ada banyak orang kadang-kala kebaikan Tuhan harus dilihat dengan benar saudara.
Kadang-kala saya bilang begini, kalau orang gak berhasil berubah oleh karena apokalip, oleh karena sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang dibukakan, terkadang Tuhan harus tega izinkan keadaan untuk merubah dia. Tapi itu pun tetap baik, setuju katakan amin. Ya, ada kalanya orang itu bertobat ketika dia udah terbaring di rumah sakit. Oh, sorry itu saya, saudara. Bukan menyumpahin orang, enggak. Tapi ada banyak kali yang saya temui, ada mungkin dia terbaring. Iya, saya udah salah. Pak Pendeta, saya banyak kekurangan. Dulu saya punya waktu banyak, tapi saya menyia-nyiakan itu. Akhirnya keadaan yang merubah itu, tapi itu kebaikan. Yang setuju katakan amin. Bagi orang bilang, oh kenapa dia harus seperti itu, baru dia nyadar. Tetap itu kebaikan Tuhan. Karena ya Tuhan tetap baik, rancangan Tuhan sempurna adanya. Karena dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi semua orang yang mengasihi dia. Tidak semua orang ya. Hanya khusus kepada orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin semua akibat kesalahan kita. Mungkin kita bisa teledor, kita bisa salah jalan. Namanya manusia yang sulit diatur. Biasanya itu kan kita mengalami kebentuhan hidup. Benturan demi benturan akibat apa? Karena salah pilih, karena salah berperilaku, karena salah mengambil keputusan. Tapi ingat, detik kita bertobat berdamai dengan Tuhan, dia bilang apa? Ya, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kadang itu akibat dari kesalahan, ketika memang ada konsekuensinya. Tapi ingat, Tuhan memberi kemampuan untuk engkau bisa melewatinya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan caramu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya. Demikian halnya dalam setiap kehidupan ya di dalam panggilan masing-masing. Entahkah engkau ada di dunia marketplace dalam pekerjaan, penting sekali engkau merasakan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan akan menuntun banyak orang untuk melihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Ya, apa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, didengar, semua Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Itu bentuk kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, bicara berkat, bicara promosi, kita harus punya perspektif yang benar, saudara ya. Jangan salah kaprah. Kalau mungkin ada, saya bilang ini, kalau ada mahkota raja, berarti ada mahkota duri. Harus lihat dari perspektif yang benar. Jangan cuma selalu, saudara mau diberkati Tuhan, amin. Semua mau diproses, nggak mau. Ya, melihat kebaikan Tuhan harus dalam perspektif kebenaran Tuhan. Bahwa kalau ada sisi mahkota kemuliaan, mahkota raja, berarti ada mahkota duri. Betul enggak? Kalau ada sisi promosi, berarti ada salib. Kalau ada sisi singa dan raja wali, berarti ada sisi apa? Manusia dan domba. Setuju katakan amin? Itu Alkitab. Yang setuju katakan amin. Maka kita akan lebih jelas melihat Tuhan dengan benar. Oh, ternyata Tuhan baik. Ya, enggak semata-mata kebaikan Tuhan itu karena dipromosikan, karena naik pangkat, atau kita banyak uang, deposito kita luar biasa, saudara. Karena tidak semua kesenangan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, tidak semua kesenangan yang terjadi dalam hidup itu semua kebaikan Tuhan. Enggak semua loh. Betul enggak? Dengan uang kan kita bisa cari kesenangan. Setuju apa setuju, saudara? Betul enggak? Kadang-kala kan kita nggak mau diatur Tuhan karena kita pikir kita masih punya power. Ya, uang, jabatan, relasi. Ini 3 hal yang sangat mempengaruhi hari-hari ini dalam kehidupan. Sampai orang nggak mau ngandalin Tuhan. Kalau dia punya ini, dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya relasi, nggak perlu andalin Tuhan. Apalagi hidup di Indonesia. Wow, kita mau nawarin nih, saya punya relasi, ada apa-apa masalah, tinggal kasih tahu kata. Apalagi dia punya jabatan. Akhirnya orang ngejar itu. Hari-hari ini kan orang dibutakan cuman kejar uang, kejar jabatan, sikut-sikutan di sana. Kalau bunuh-bunuhan boleh. Kalau perlu. Dan orang Kristen terseret di sana. Karena nggak punya perspektif yang benar melihat kebaikan Tuhan. Oh, mempengaruhi banget itu. Punya uang, kita punya segalanya. Uang bukan segala-galanya. Tapi di dunia ini segala-galanya pakai uang. Haleluya, termasuk pelayanan. Oh iya, betul toh. Saya selalu bilang dia adalah Tuhan yang jahat tapi hamba yang baik. Ya, saudara mau posisikan dia di mana? Sebagai Tuhan atau hamba? Oh, setuju katakan amin? Ya, haleluya. Jadi pakai itu. Kalau saudara ada di dunia marketplace, pakai semua itu. Kalau Tuhan memberi kesempatan, kepintaran, ingat semua adalah kebaikan Tuhan. Lihat dari sudut pandang kebaikan Tuhan. Ya, jangan melihat dari sudut pandang kebaikannya kita. Baik di hadapan Tuhan atau enggak. Kalau baik di hadapan Tuhan, tentunya baik bagi kita. Setuju katakan amin.
Kalau kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan, pasti baik buat kita. Baiknya dalam ukurannya apa? Berkaca kepada firman Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu kebaikan Tuhan kalau kita nggak pernah terhubung dengan firman. Kita nggak pernah akan tahu kebaikan Tuhan kalau kita nggak pernah beribadah. Kita nggak pernah dengar firman. Kita nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah menyembah Tuhan. Nggak akan pernah tahu hati Tuhan. Nggak pernah tahu apa itu kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Ya, saya mau katakan bilang ini. Kalau mungkin ada kesenangan-kesenangan yang terjadi dalam dirimu, mari evaluasi. Jangan sampai itu bukan kehendak Tuhan. Bukan karena kebaikan Tuhan. Ya, orang dugem asik banget loh. Kelihatannya bahagia. Kalau perlu tertawa-tertawa. Mungkin karena doping yang dia pakai, obat yang dia pakai. Ketawa-ketawa sendiri. Berarti bahagia tapi sesaat. Baik mungkin kelihatan tersenyum terus saudara, ya kan? Ya. Mungkin tanpa ditarik, tanpa pakai botak, saudara. Dia cuma senyum terus, shalom. Padahal pengaruh obat, saudara. Karena itu ada banyak kesaksian, ada yang habis dugem. Karena biasanya dugem malam minggu, minggunya. Turun ibadah. Saudara. Ngeri, saudara. Oh haleluya. Main-main dengan Tuhan, jangan main-main di hadirat Tuhan. Amin. Orang yang akan mengalami hadirat Tuhan, kemarin saya khotbah tentang menghormati hadirat Tuhan. Orang kalau menghormati hadirat Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Setuju katakan amin. Hadirat Tuhan bukan ketika engkau hadirat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Detik engkau percaya menerima Tuhan untuk berdaulat dalam hidupmu. Artinya hadirat Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidupmu. Hormati dia. Kalau kita menghormati Tuhan dalam cara kita bertindak, berbisnis, ya, hormati dia. Kalau dunia pakai siku kiri, siku kanan, apa zaman sekarang? Enggak bisa lah kalau enggak punya akses, Pak. Enggak bisa lah kalau enggak main ini, Pak. Enggak bisa lah. Ya, saya banyak konseling, ya, ketemu dengan para pengusaha. Enggak bisa lah, Pak. Kalau enggak ada cara-cara seperti ini, saya mau katakan, akses kita yang terutama adalah Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Tapi berapa banyak yang mau pakai ini? Orang lebih kepada yang real. Ya, kalau dia punya ngapain lama-lama? Surga belum tentu bertindak katanya. Karena dia gak mampu lihat cara surga bertindak. Karena dia gak dekat sama Tuhan. Dia gak bisa tahu Tuhan lagi bergerak apa enggak. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. Tuhan tidak pernah berhenti pertolongannya. Kalau dia berhenti, sudah udah nafas satu-satu saudara. Kalau dia gak tolong, dokter pun gak mampu tolong saudara. Tuhan gak pernah berhenti menolongmu. Cuman persoalannya karena kita gak mampu lihat. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa melihat keterhubunganmu dengan Tuhan untuk menjadi jaminan engkau bisa melihat kehendak Tuhan itu sendiri. Haleluya. Amin. Hati-hati dengan kesenanganmu. Karena tidak semua kesenangan yang terjadi dalam hidup semua itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu jangan cari senang kalau ikut Tuhan. Kalau dapat puji Tuhan itu plusnya. Janjinya kok ya dan amin. Tapi kalaupun dalam pengiringanmu kepada Tuhan kau harus pikul salib. Ada hinaan, tidak dipedulikan, tidak dihargai. Udah dalam proses, belum lagi engkau menghadapi proses pribadimu di rumah tanggamu. Mungkin dalam pribadimu masing-masing. Ada banyak proses, datang ke gereja mau melayani Tuhan. Digodok lagi di sana. Nggak usah pusing, Tuhan tetap baik. Setuju katakan amin. Karena itu membentuk engkau menjadi penyembah yang benar. Karena penyembah yang benar itu bukan profesi. Penyembah bukan profesi, tapi penyembah itu dibentuk, diremukan. Dia nggak akan bisa jadi penyembah kalau nggak pernah diremukan. Ya. Kalau cuma bisa nyanyi, kita bisa nyanyi gimana aja. Amin, kita latihan vokal, kita latihan musik, kita bisa. Tapi penyembah harus diremukan. Bukan berarti saya bilang melayani gak perlu skill, harus dengan skill. Karena Tuhan pantas menerima yang terbaik. Setuju katakan amin. Amin. Kalau punya skill pakailah itu dan proses nanti. Kalau ada proses dalam kehidupan itu akan membuat engkau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembah yang benar harus diuji dong. Lewat proses kehidupan, terpaan kehidupan. Amin. Amin. Haleluya. Inilah masanya di mana gereja sementara digodok, sementara dimurnikan. Ya, gereja sedang dibawa di dalam pengirikan. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Next slide. Haleluya. Ini saudara, bukti kebaikan Tuhan pada manusia. Kasihnya. Dilihat dari sini saudara, kasihnya. Kurang apa itu kasih Tuhan? Maut pun ditabrak oleh Tuhan. Untuk saya dan saudara. Amin. Kalau saudara mengerti akan kebaikan Tuhan, dahsyat banget. Bahkan saudara tidak akan punya alasan lagi untuk tidak mengucap syukur. Tidak akan punya alasan lagi untuk tidak ke gereja. Tidak punya alasan lagi untuk tidak menyembah Tuhan. Kadang-kala kan kita mau datang ke gereja, kita hitung-hitung Tuhan. Kalau usaha saya diberkati, kalau saya maju-maju semua apa yang sedang saya kerjakan, saya mau ke gereja. Wow.
Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Yang penting semua baik-baik aja. Rumah tangga saya damai-damai. Ya usaha yang sementara saya bangun. Ya minimal Tuhan yang penting flat aja. Yang penting gak rugi ya. Kadang-kala begitu. Kita mau pakai hubungan transaksional ketika ikut Tuhan. Ngeri. Kalau kita pakai hubungan transaksional dalam mengikut Tuhan. Kasihan. Tuhan bilang kasihku itu besar banget. Karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Bagi dunia loh itu kasih saudara. Nggak bisa terbayarkan dengan apapun. Apa itu saudara bisa bayar keselamatan? No. Kadang-kala orang nggak ngerti berapa besarnya itu keselamatan. Hari ini ada banyak orang yang berupaya supaya bisa selamat. Mereka membangun agama supaya bisa selamat. Oh benar, tapi Tuhan kan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Yang setuju katakan amin. Kalau agama adalah kumpulan orang-orang yang cari Tuhan. Itu agama. Ya, tapi kekristenan Tuhan yang cari manusia. Itu kan perbedaannya. Ya, Tuhan kita beda loh. Ya, kita jatuh dia yang datang. Ya, dia yang memulihkan kita. Siapa kita? Upaya manusia sekuat apapun, sehebat apapun tidak akan bisa membuat dia selamat. Karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan selain dari Yesus itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Karena itu kita harus sadar itu kebaikan Tuhan yang tidak pernah ternilai dengan apapun. Yang kedua coba. Penyertaannya, ini kebaikan Tuhan yang harus saudara lihat. Ya. Siapa saudara dan Tuhan mau sertai? Ya, Jokowi, orang-orang yang ada di dekat dia harus orang-orang yang terpilih dan sudah diseleksi. Tapi saudara, mungkin dunia bilang engkau sampah, engkau tidak berharga, engkau hina. Orang-orang terdekat bilang engkau gak bisa, engkau itu gak bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan menyertai engkau loh. Setuju katakan amin. Orang bilang kamu gagal. Kamu itu hancur, kamu itu berdosa. Tapi Tuhan bilang aku mau menyertai engkau. Asal engkau mau bertobat di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Untuk disertai loh kita. Itu bentuk kebaikan Tuhan. Siapa kita dan Tuhan mau berdiam dalam hati kita. Siapa saudara? Ya, seorang pejabat aja dia harus pilih orang-orang tertentu untuk bisa ada di dekat dia. Kita manusia aja yang perfect itu biasanya memilih. Pasangan aja kita pilih baik-baik. Betul enggak? Orang yang akan berteman dengan kita pilih baik-baik. Yang benar berteman dengan kita harus milih. Berteman dengan siapapun tapi untuk dekat harus pilih saudara. Ya. Tadinya saya mau sampaikan ini tentang perubahan. Karena kalau bicara dalam hubungan itu akan selalu berimpartasi. Ya. Kalau mungkin saya berteman dengan Kak Anita. Otomatis kan akan terjadi. Kalau udah keseringan kita berteman. Impartasi sifat-sifatnya akan saling ada saudara. Sifat saya. Demikian sebaliknya. Coba lihat aja hubungan suami istri. Ya kan? Itu ada impartasi. Yang bahayanya kalau hubungan yang toksik saudara. Yang diimpartasikan apa? Ngeri sekali. Karena itu kan Alkitab jelas. Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya jelas. Gereja harus terbuka hari-hari ini untuk melihat kondisi keadaan. Sesederhana ini kok saya sampaikan firman Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu penting. Dan itu bukti dari kebaikan Tuhan. Saudara mau tetap disertai Tuhan? Amin. Amin. Lihat semua. Mungkin kau berpikir, masa Tuhan menyertai? Kok saya keadaannya begini? Kok saya lagi bergumul gak selesai-selesai Pak Pendeta? Udah lama saya bawa doa. Udah bertahun saya berdoa buat suami. Bertahun-tahun saya berdoa buat usaha saya. Masih aja begitu. Udah berdoa diterpa COVID lagi. Ya, udah jatuh dari tangga. Ditiban tangga lagi rasanya begitu kan? Ngeri kali saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan tetap baik. Amin. Kenapa? Engkau masih hidup karena dia menyertai engkau. Artinya kalau engkau masih hidup, engkau masih punya potensi untuk melihat keajaiban demi keajaiban dari Tuhan. Amin. Karena setiap orang yang keluar dari setiap proses itu dia akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, terpaan palu kehidupan akan mengarahkan kita kepada Tuhan asal kita respon dengan benar. Tapi kalau kita merespon dengan salah justru itu akan menghancurkan kita. Terpaan palu kehidupan itu diarahkan setiap hari buat kita. Tapi kalau kita punya respon yang benar, respon hati. Itu akan membawa kita kepada Tuhan. Yang ketiga itu apa? Janji saudara. Nah janjinya kan, udah gak usah saudara lihat perjanjian lama, perjanjian baru. Itu udah janji semua. Amin. Apakah kurang itu janji Tuhan? Itu membuktikan bahwa Tuhan kita baik. Setuju katakan amin. Kalau kita lihat janji Tuhan itu tetap baik. Apa keadaanmu hari ini? Ada janjinya. Apa kondisimu hari ini? Janjinya selalu ada buat kita. Setuju katakan amin. Amin.
Kalau engkau butuh penyediaan, dia bilang, aku menyediakan kok. Kalau engkau butuh kesembuhan, dia bilang, aku Jehovah Rafa. Engkau butuh kemenangan, dia berikan kemenangan atas hidupmu. Dia tidak kekurangan semuanya. Tidak kekurangan hal yang baik semua dari Tuhan. Dia tidak kekurangan hal yang baik. Kitanya yang gak mampu lihat kebaikan itu. Akhirnya justru kita bersungut-sungut. Bukan tambah baik, tambah pahala orang bilang, tapi tambah dosa. Karena gak mampu melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah perspektif yang sangat sederhana. Ke gereja, tapi gak mampu melihat Tuhan. Nggak mampu melihat kebaikan Tuhan. Akhirnya datang ke gereja bukannya langsung datang dengan penuh. Nggak salah sih nangis sama Tuhan. Nggak salah sih sudah mengutarakan semuanya itu. Yang lebih sering kita nangisin diri kita. Berapa banyak sudah mungkin lagi proses engkau bilang, Tuhan thank you untuk proses hari ini. Karena menyadarkan kehidupan engkau supaya aku nggak lupa diri. Thank you Lord untuk semua benturan kehidupan. Untuk menyadarkan untuk saya tetap bergantung kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang berdoa seperti itu. Kalau enggak Tuhan kenapa harus seperti ini Tuhan. Kalau Tuhan gak mampu tolong saya pindah Tuhan. Pindah tapi gak mau pindah. Mau pindah kemana, mau cari Tuhan yang mana saudara. Yang mampu tolong saudara cuma Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Amin. Yang mampu tolong kita cuma Yesus Kristus. Jadi serahkanlah dirimu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Dia memelihara hidupmu. Setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Banyak sekali janji. Saya mau bilang janji Tuhan tidak akan cukup ini setengah jam saudara. Ya, tidak cukup mau bilang semua janji Tuhan. Artinya saya ulang kebaikan Tuhan itu nyata buat kita. Tangkap semua itu terhubung dengan Tuhan. Artinya dalam segala keadaanmu. Sesusah-susahnya engkau. Tuhan Yesus tetap baik. Coba lihat samping kiri samping kanan. Bilang ini, Tuhan tetap baik. Kalau mukanya penuh dengan perbulan atau penuh dengan kekhawatiran. Bilang Tuhan tetap baik. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan tetap baik apapun keadaannya. Ya. Mungkin saudara bilang begini, kenapa sih Tuhan hadirkan teman yang model begini? Antik banget dia buat saya Tuhan. Selalu aja dia bikin hilang damai sejahtera. Tapi Tuhan tetap baik. Responi dengan benar. Amin. Tuhan tahu sisi mana yang perlu ditata dalam hidup kita. Tuhan terlebih tahu area mana yang perlu ditata dalam hidup kita. Amin. Karena proses yang Tuhan izinkan dalam diri kita untuk menata hidup kita. Supaya kita jadi tahu diri, tidak lupa diri. Saudara. Ya. Mesti tahu diri saudara. Amin. Karena sering lupa diri bahaya. Itu lebih bahaya dari COVID selalu saya bilang. Ya, orang lupa diri. Melayani tapi lupa diri. Hanya segala kemuliaan diambil semua. Dia lupa kemuliaan hanya buat Tuhan. Setuju katakan amin. Lupa diri ketika diberkati dia lupa. Ini loh aku. Keren kan aku bangun usaha ini. Keren kan aku melayani Tuhan. Lupa diri. Ketika diberkati dia lupa semua. Lupa keluarga, lupa istri. Banyak seperti itu sekarang. Ya. Dulunya berjuang bersama-sama dengan istri. Giliran diberkati, istri pun dia lupa saudara. Oh, di sini gak ada toh? Di mana-mana banyak saudara. Dan saya takutkan ngumpul di sini. Oh, dalam nama Yesus. Nyah dari hadapan Tuhan. Ya, harus dipulihkan saudara. Ya, banyak orang begitu. Giliran lagi susah-susahnya bergumul bersama, doa saat teduh bersama, gergandeng tangan sama istri atau sama suami. Giliran diberkati, lupa saat teduh pun hilang. Udah saat-saat yang lain. Saat dengan orang lain jadinya. Ngeri. Ya. Karena kebanyakan begitu saudara. Bergumul. Ya kami menghadapi jemaat model-model begitu. Banyak hal saudara. Sharing terjadi. Cuman masalah-masalah kecil ketika udah diberkati. Dulu masalah benturan besar. Karena kuat doanya. Aman-aman. Gila sudah diberkati. Masalah kecil aja saudara. Cuman masalah WA doang. Bisa saudara. Ngeri saudara. Haleluya. Tuhan tetap baik. Amin. Next slide. Ya, tidak ada hal yang bisa diubahkan Tuhan. Masa lalu yang buruk, situasi yang sulit, kelemahan hidup. Dalam semua bisa diubahkan Tuhan. Karena dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Amin. Haleluya. Saudara boleh baca ayat terakhir, Mazmur 84 ayat 11. Oh, saya cuma ambil banyak saudara. Bahwa Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya bagi orang yang hidup. Tidak bercelah. Ya, Mazmur 84 itu bilang orang yang kudus. Orang yang hidup tidak bercelah, menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah ditahan. Dia kadang-kala berarti ada saatnya Tuhan menahan kebaikan loh. Berarti ada saatnya Tuhan itu menahan kebaikan yang seharusnya kita terima. Tapi dia tahan, karena apa? Kita nggak siap. Karena itu janji.
Janji itu hanya berlaku bagi orang yang melakukan kebenaran, yang berpegang pada firman Tuhan. Ada saatnya Tuhan menang, tapi dia bilang apa? Bagi orang yang tidak bercela, Tuhan tidak menahan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Izinkan saya mau berdoa buat saudara. Kalaupun engkau hari-hari ini mungkin terjerat dengan sebuah persoalan, dengan masalah kehidupan. Dan kadang-kadang engkau sulit melihat bahwa Tuhan kok kenapa ini terjadi Tuhan. Saya mau bilang begini, Tuhan tetap baik apapun keadaanmu. Mungkin engkau divonis dokter lagi sakit, umurmu gak lama lagi. Tuhan tetap baik. Setuju katakan amin? Ingatlah bahwa dia yang memegang kendali sebetulnya. Hidupmu dalam kendali Tuhan. Tadi kita nyanyi apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, itu kebaikannya. Dan selalu itulah kebaikan Tuhan. Dan dia pasti menggenapi. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.